اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Ya yaumiddin amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sucinya kepada kita sebagai petunjuk, cahaya, berita gembira, rahmat dan kesembuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Dan kami menurunkan sebagian ayat-ayat Al-Qur'an, ada yang menjadi kesembuhan dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa nazzalna ilaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan kami menurunkan kitab Al-Qur'an sebagai penjelas bagi segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat dan berita gembira bagi orang-orang Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina." Hai orang-orang yang beriman, telah datang kepada kamu bukti dari Tuhanmu, yaitu Muhammad, dan kami menurunkan kepada kamu cahaya yang terang, yaitu Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa Al-Qur'an yang agung bagi ruh dalam kehidupan dan cahaya bagi petunjuk. Seorang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an, maka ia bagi orang yang tidak hidup. Andai kata ia bicara, bekerja dan berbuat, maka ia bagi orang yang mati dan bagi orang yang buta, karena ia tidak mendapat petunjuk ke jalan yang benar, meskipun ia dapat terbang di angkasa dan dapat menyelam di dalam air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina." Dan demikian kami wahyukan kepada kamu ruh dari kami, yaitu Al-Qur'an, padahal kau belum pernah mengetahui apakah kitab dan iman, tetapi kami menjadikannya sebagai cahaya yang kami memberi petunjuk dengannya bagi hamba-hamba kami yang kami kehendaki. Firman Allah tersebut mengisyaratkan bahwa seorang yang tidak beriman kepada Al-Qur'an, maka ia bagi seorang yang tidak hidup dalam kesucian dan kemuliaan. Ia termasuk seseorang yang sesat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, ketahuilah bahwa musuh-musuh Islam selalu berusaha menjauhkan Al-Qur'an dari umat Islam, sehingga dewasa ini Al-Qur'an hanya dibaca ketika orang-orang mati untuk mengambil berkahnya. Selain itu, mereka menjauhkan umat Islam dari kandungan Al-Qur'an, sehingga mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Al-Qur'an, sehingga mereka menjadi umat yang tidak berpotensi apapun dewasa ini. Sebaliknya, mereka menjadi umat yang tersesat, dan mereka hanya mengikuti jejak hidup non-muslim yang hidup dalam kesesatan dan kerusakan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, hendaknya kalian selalu bertobat kepada Allah dan selalu memahami dan melaksanakan isi Al-Qur'an, karena ia adalah perahu yang dapat menyelamatkan kalian
kalian dalam kehidupan dan akhirat. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW selalu menganjurkan umatnya membaca Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam sabda beliau, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Hendaknya kalian selalu membaca Al-Quran, karena ia akan menolong pembacanya di hari kiamat. Beliau juga bersabda, "Yu'ti bil Qur'ani wa alihi alladziina kanu ya'maluna bihi fid dunya tuqaddimuhu suratul Baqarati wa ali Imran wa tahajjani an shahibihima." Telah Al-Quran dan para pembacanya ketika di dunia akan mendatangkan di hari kiamat, dan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran akan berada di depan mereka. Keduanya akan membela para pembacanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang pertama menganjurkan kita untuk rajin membaca Al-Quran, sedangkan hadis kedua menganjurkan kita rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Karena kalau seseorang hanya rajin membacanya tanpa mempelajari kandungannya dan tidak pula mengamalkannya, maka Al-Quran tidak memberi manfaat sedikit pun baginya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihidal kitabi aqwama wa yadh'u akharina." Sesungguhnya Allah dengan Al-Quran memuliakan sebagian umat dan menghina sebagian yang lain. Hadis tersebut mengisyaratkan bahwa barang siapa yang mengamalkan ajaran Al-Quran, maka ia diberi kemudahan, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya bagi siapa yang tidak mengamalkannya, maka ia terhina. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum min ta'allama al-Qur'ana wa 'amila bihi." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah seorang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkan kandungannya. Sabda Nabi tersebut, seorang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, maka ia diberi kemuliaan dan kedudukan di atas orang lain. Nabi SAW pernah mengumpamakan seseorang yang beriman, yang suka membaca Al-Quran dan mengamalkannya sebagai buah jeruk. Ia sedap baunya dan manis rasanya. Sedangkan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran, maka ia bagai buah kurma. Ia manis rasanya, tapi baunya tidak ada. Sedangkan seseorang yang munafik, yang suka membaca Al-Quran, maka ia bagai bunga yang sedap baunya, tetapi rasanya tidak manis. Sedangkan orang yang munafik, yang tidak suka membaca Al-Quran, maka ia bagai buah handalah, tidak ada baunya dan rasanya pahit. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi, "Mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'ana mithlul utsuru jati rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib wa mathalul mu'mini alladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrati allati la riha laha wa ta'muha hulun wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil raihani rihuha thayyibun wa ta'muha marrun wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kamathalil hanzalati laysa rihun wa ta'muha marrun." Quran bagai buah jeruk yang sedap baunya dan manis rasanya. Sedangkan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran bagai buah kurma yang tidak ada baunya, tetapi rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Quran, maka ia bagai buah raihanah. Ia sedap baunya, tetapi rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang yang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran adalah bagai buah handalah. Ia tidak mempunyai bau dan rasanya pahit. Sabda Nabi SAW mengisyaratkan bahwa beliau menganjurkan kalian selalu membaca Al-Quran dan mengamalkannya, karena ia adalah rohani bagi hidupmu dan cahaya bagi petunjukmu. Kalian telah menyaksikan bahwa bangsa Arab yang dulunya dikenal sebagai orang-orang jahiliyah yang biadab, maka dengan petunjuk Al-Quran mereka dapat menguasai dan memimpin sebagai umat.
Setelah mereka menyimpang dari ajaran Al-Quran, maka mereka terhina, termiskin, dan terbelakang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sesungguhnya keutamaan Al-Quran sangat agung dan rahasianya sangat banyak dan menakjubkan. Maka pelajarilah baik-baik. Allah mencela mereka yang suka membaca Al-Quran tetapi tidak mempelajari kandungannya, seperti yang disebut dalam firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran, atau apakah dalam hati mereka ada penutupnya? Selanjutnya Allah memuji mereka yang mau membaca dan mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, seperti yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, adalah kitab yang diberkahi untuk dipelajari ayat-ayatnya dan untuk mengingatkan orang-orang yang berpikir. Firman Allah tersebut mengisyaratkan bahwa Al-Quran ini diberikan dan dijadikan sumber pelajaran dan petunjuk bagi orang-orang yang berakal yang mau menyelami kandungan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, Al-Quran yang agung pernah memberi pengaruh yang baik bagi sekelompok jin yang sedang mendengar Al-Quran dari mulut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salatnya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah sebagai berikut, Inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fata'amana yahdi ila rusydi fa'amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada. Sekelompok jin berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Quran Surah Al-Jin ayat 2 dan 3. Inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqil mustaqim. Sekelompok jin berkata, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab dan diturunkan setelah Musa yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yang memberi petunjuk kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah bacaan dan ajaran Al-Quran harus direnungi baik-baik agar menghasilkan ilmu, iman dan yakin. Dewasa ini banyak kaum muslimin yang tidak membaca dan merenungi ajaran Al-Quran. Andai kata tidak ada kaset-kaset melantunkan bacaan Al-Quran, tentu umat Islam tidak akan pernah mendengar bacaan Al-Quran, karena mereka telah lalai sehingga mereka mendapat kesulitan hidup, seperti yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku Al-Quran, maka ia akan diberi hidup yang sempit dan diberi kiamat, dan di hari kiamat kelak akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada wa kafar. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخير واجتنبوا عن السيئات. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اشرح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمون واجعل بلدتنا يا الله بلدة طيبة تجري فيها أحكامك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف والمختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ويهدكم ولا ذكر